Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putra Liha dengan NIM 196100020. Di sini saya akan menjelaskan tentang paper yang saya angkat, yaitu solusi analitik dan numerik suatu persamaan gelombang satu dimensi. Yang pertama, terkait dengan latar belakang penelitian ini. Persamaan diferensial merupakan salah satu ilmu matematika yang banyak digunakan untuk menyelesaikan fenomena-fenomena fisis dalam kehidupan sehari-hari. Masalah fisis yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu masalah gelombang. Salah satu dari masalah gelombang yaitu masalah getaran dari dawai yang diregangkan. Pada penelitian ini akan ditentukan solusi pada persamaan suatu gelombang satu dimensi secara analitik dengan metode karakteristik dan secara numerik dengan metode beda hingga. Rumusan masalahnya, yang pertama itu bagaimana bentuk solusi analitik persamaan gelombang homogen satu dimensi. Yang kedua, bagaimana bentuk solusi numerik persamaan gelombang homogen satu dimensi. Dan yang terakhir, bagaimana perbandingan hasil solusi analitik dengan metode karakteristik dan solusi numerik dengan metode beda hingga. Tujuan penelitian yang pertama mengetahui bentuk solusi analitik, yang kedua mengetahui bentuk solusi numerik, yang ketiga mengetahui perbandingan hasil solusi analitik dan solusi numerik. Pada penelitian ini terdapat dua kajian teori. Yang pertama itu metode karakteristik, yang kedua nanti ada metode beda hingga. Jadi yang pertama membahas tentang metode karakteristik, di mana persamaan diferensial order 2 dapat ditulis sebagai persamaan pada persamaan 2.1. Nah, klasifikasi persamaan 2.1 itu dibagi menjadi 3. Ketika B kuadrat dikurang 4AC lebih besar dari 0, maka termasuk dari hiperbolik. Dan yang kedua, ketika B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0, termasuk dalam parabolik. Dan jika B kuadrat dikurang 4AC kurang dari 0, masuk dalam kategori elips. Klasifikasi persamaan diferensial parsial order 2 didasarkan pada kemungkinan mereduksi persamaan 2.1 dengan transformasi koordinat ke dalam bentuk kanonik, di mana bentuk kanoniknya itu didefinisikan variabel bebas C dan eta, di mana C sama dengan C x, y, eta sama dengan eta x, y, sehingga diperolehlah persamaan 2.1 ketika sudah ditransformasi, sehingga diperoleh pada persamaan 2.3, di mana penjabaran setiap A-ster sampai G-ster ya seperti yang tertulis pada layar tersebut. Selanjutnya masuk ke dalam kajian teori yang kedua, yaitu metode beda hingga. Metode beda hingga merupakan metode numerik yang berfungsi untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial dengan menggunakan pendekatan Dirac-Taylor. Berikut ini adalah 4 skema. Yang pertama skema beda maju, kedua beda mundur, ketiga beda pusat, yang keempat beda pusat order 2. Setiap skemanya jika diubah dalam bentuk indeks IJN, maka ini adalah seperti contoh berikut, yaitu pada persamaan 2.8, di mana persamaan 2.8 ini adalah persamaan atau skema beda pusat order 2. Metode penelitiannya, secara umum desain penelitian ini adalah membentuk persamaan gelombang dimensi 1 dengan memodelkan secara matematis. Jadi persamaan gelombang selanjutnya mencari solusi analitik dengan menggunakan metode karakteristik, kemudian untuk mencari solusi secara numeriknya dengan menggunakan metode beda hingga. Kemudian kita masuk dalam pembahasan. Bentuk umum persamaan gelombang homogen satu dimensi. Kita dimensikan seperti persamaan 4.1, di mana do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat dikalikan dengan do kuadrat U per do X kuadrat, di mana X-nya lebih besar min T hingga kurang dari positif T hingga, di mana T-nya pasti lebih besar dari 0, dan syarat batasnya UX, 0 itu sama dengan Fx, dan UT x, 0 itu sama dengan Gx, di mana C merupakan konstanta positif. Untuk mencari solusi analitik ada 5 tahap. Tahap yang pertama itu memeriksa klasifikasi persamaan. Pada persamaan 4.1 diketahui bahwa
min C kuadrat do kuadrat U per do X kuadrat ditambah do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan 0. Menjadi persamaan 4.2. Sehingga dapat diidentifikasi bahwa pada persamaan 4.2 mempunyai nilai A-nya sama dengan min C kuadrat, B-nya sama dengan 0, dan C-nya sama dengan 1. Sehingga diperoleh B kuadrat min 4AC, yaitu 4C kuadrat lebih besar dari 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa persamaan pada 4.1 termasuk persamaan diferensial tipe hiperbolik. Selanjutnya, langkah yang kedua atau tahapan yang kedua yaitu menentukan persamaan karakteristik, di mana dt per dx sama dengan B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Sehingga diperoleh ketika dimasukkan nilai BAC, maka diperoleh untuk yang positif itu min 1 per C, dan untuk yang negatif diperoleh 1 per C. Yang ketiga, menentukan kurva karakteristik. Selanjutnya diintegralkan persamaan 4.3 dan 4.4 yang tadi telah diperoleh, dan untuk bertujuan untuk memperoleh kurva karakteristiknya. Ketika diintegralkan, dt per dx sama dengan min 1 per C diintegralkan, diperoleh ct sama dengan min x. Dan untuk simbol kurvanya kita menggunakan C1 sama dengan x plus ct. Dan yang kedua, integral dt per dx sama dengan integral 1 per C diperoleh ct sama dengan x, maka C2 sama dengan x min ct. Yang keempat, mengubah persamaan ke dalam bentuk kanonik, di mana C-nya itu sama dengan X plus CT dan eta-nya X min CT. Kemudian diperoleh matriks Jacobian, yaitu min 2C tidak sama dengan 0, sehingga diperoleh do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan do kuadrat U per do C kuadrat ditambah 2 do kuadrat U per do C do eta ditambah do kuadrat U per do eta kuadrat, dan do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat do kuadrat U per do C kuadrat dikurang do C kuadrat do 2C kuadrat dikalikan do kuadrat U per do C dikali do eta ditambah C kuadrat dikalikan dengan do kuadrat U per do eta kuadrat. Itu sesuai dengan metode karakteristik yang tadi A ster, B ster, sampai G ster. Selanjutnya kemudian substitusikan ke persamaan 4.1, di mana persamaan 4.1 yaitu do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat do kuadrat U per do X kuadrat. Sehingga dilakukan perhitungan, diperoleh min 4C kuadrat do kuadrat U per do C per do eta sama dengan 0. Maka diperolehlah bentuk kanonik pada persamaan 4.1, yaitu do kuadrat U per do C do eta sama dengan 0. Selanjutnya, langkah kelima menentukan solusi dari bentuk kanonik. Solusi dari persamaan 4.6 yaitu U si koma eta ditambah F si ditambah G eta, atau dapat ditulis UX, T ditambah Fx plus CT ditambah Gx min CT, dengan F dan G adalah sembarang fungsi yang dapat diturunkan. Selanjutnya, jika diberikan syarat awal UX, 0 sama dengan Fx, maka diperolehlah itu disubstitusikan T-nya sama dengan 0, maka diperoleh Fx ditambah Gx sama dengan Fx pada persamaan 4.7. Kemudian untuk UTX, 0 ketika diturunkan terhadap T, maka diperoleh CF aksen X sama dengan C G aksen X sama dengan G kecil X. Kemudian kita integralkan semuanya sehingga diperoleh Fx min Gx sama dengan 1 per C integral dari X0 sampai X Gx Gs ds ditambah C. Dari persamaan 4.7 dan 4.8 yang telah diperoleh, kita lakukan penjumlahan. Maka diperolehlah Fx sama dengan 1 per 2C integral dari X0x Gs ds
ditambah CFX ditambah C per 2, dan untuk yang fx yang negatifnya jadi negatif 1 per 2C integral dari x0 sampai x dan gs ds min CFX ditambah C per 2. Jadi diperolehlah solusi umumnya ux, t 1 per 2 fx plus ct ditambah fx min ct ditambah 1 per 2c integral dari x min ct sampai x plus ct gs ds. Itu pada persamaan 4.11. Terdapat contoh kasus solusi analitik. Jadi diberikan persamaan gelombang homogen satu dimensi sebagai berikut. Ini sebenarnya sama seperti persamaan gelombang sebelumnya, hanya saja di sini diberikan syarat batasnya yaitu ux, 0 sama dengan sin x dan utx, 0 sama dengan 0. Jadi solusi umumnya sama seperti yang tadi kita peroleh, kemudian substitusikan syarat awalnya yaitu ux, 0 sin x sama dengan fx, utx, 0 sama dengan 0 sama dengan gx ke solusi umum, maka diperolehlah sin x dikali cos ct. Solusi numerik. Skema numerik persamaan gelombang 4.1 dengan metode beda hingga pusat skema eksplisit yaitu uj-1 ditambah uij plus 1 dikurang 2 uij per delta t kuadrat sama dengan c kuadrat ui-1j ditambah ui plus 1j dikurang 2 uij per delta x kuadrat. Atau seperti pada persamaan 4.12, di mana I-nya sama dengan 0,1 sampai M dan J-nya 1, 2 sampai N. Untuk ketika J-nya sama dengan 0, maka persamaannya menjadi persamaan 4.13 sebagai berikut, di mana epsilonnya adalah C delta T per delta X. Plot kasus solusi numerik dan analitik. Misalkan nilai C sama dengan 0,5. Nilai X yang lebih besar sama dengan min 10pi kurang dari sama dengan 10pi. Dan T-nya lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan 3 pada saat 4X sama dengan 0,1 dan 4T sama dengan 0,05. Di sini ada gambar solusi analitik dan solusi numerik. Terlihat bahwa keduanya memiliki pola yang sama. Selanjutnya ada 3 gambar yaitu perbandingan solusi analitik dan numerik. Tiap gambarnya mempunyai nilai T yang berbeda. Gambar pertama itu T sama dengan 1, gambar kedua T sama dengan 2, dan gambar yang ketiga T sama dengan 3. Sebenarnya pada masing-masing gambar mempunyai 2 garis, yaitu garis menyambung atau tidak putus itu solusi numerik dan garis putus-putus adalah solusi analitik. Jadi dapat dilihat pada garis tersebut atau pada gambar tersebut mempunyai pola yang sama. Kesimpulan, yang pertama solusi umum persamaan gelombang homogen satu dimensi secara analitik adalah ux, t sama dengan 1 per 2 fx plus ct ditambah fx min ct ditambah 1 per 2c integral dari x min ct sampai x plus ct gs ds. Yang kedua, solusi numerik persamaan gelombang homogen satu dimensi didapat dengan menggunakan metode beda hingga pusat skema eksplisit, yaitu ui j plus 1 sama dengan epsilon pangkat 2 ui plus 1j ditambah 2 1 min epsilon pangkat 2 uij ditambah epsilon kuadrat ui min 1j dikurang uij min 1 untuk i 0,1 sampai m dan J-nya 0,1 sampai N serta epsilonnya C delta T per delta X. Dan yang ketiga, berdasarkan perbandingan solusi pada contoh dengan metode karakteristik dan metode beda hingga pusat skema eksplisit, menghasilkan solusi numerik yang memiliki pola yang sama dan selalu menghampiri solusi analitik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.